Untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan penerapan WFH 75% di Jakarta, kami bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Arya Dita Utama. Dito, selamat malam. Anda memantau situasi di ibu kota sampai dengan malam hari ini. Dari yang Anda lihat, apakah kebijakan WFH 75% di kawasan perkantoran Jakarta memang sudah dilaksanakan dan terasa berdampak sampai dengan saat ini? Ya, halo, selamat malam, Renhat. Memang saya sempat memantau sejumlah gedung perkantoran yang ada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman yang merupakan jantung bisnis dari ibu kota. Dan memang saya sempat berusaha untuk mendatangi salah satu gedung perkantoran untuk menanyakan bagaimana penerapan WFH, tapi memang dari petugas pengamanan sendiri mengatakan bahwa memang yang bersangkutan tidak hadir karena memang menerapkan protokol pembatasan kegiatan perkantoran sebanyak 25%, artinya memang 75% orang yang melaksanakan WFH. Nah, memang selain itu juga saya sempat berbicara dengan sejumlah petugas Satpol PP yang mengawasi kawasan Jalan Jenderal Sudirman untuk melihat bagaimana kepatuhan masyarakat terkait dengan protokol kesehatan. Mereka juga mengatakan bahwa memang sejak beberapa hari ini terjadi penurunan aktivitas masyarakat dan memang hal itu bisa terlihat dari sejumlah indikator, antara misalnya kayak di jalanan. Sebagian diketahui bahwa sore hari itu biasanya per jam pulang, jam sibuk pulang kantor sendiri, kita bisa melihat kemacetan yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, tapi hari ini memang tidak tampak. Selain itu juga hal ini juga didukung dengan data yang disampaikan oleh PT KCI, itu Kereta Komuter Indonesia, yang mengatakan bahwa memang sejak beberapa hari lalu terjadi penurunan jumlah penumpang komuter lain sebesar 4%. Selain itu juga kami dapat sampaikan bahwa pentingnya WFH sendiri memang ditekankan oleh baik gubernur juga pemerintah pusat itu sendiri, karena memang untuk mengurangi mobilitas dari masyarakat. Perlu diketahui, Reinhardt, bahwa pada hari ini DKI Jakarta tercatat mengalami kasus penambahan kasus COVID-19 sebesar 4.932 kasus, atau lebih banyak dari jumlah kasus sembuh yang sebesar 2.523. Dengan ini maka jumlah kasus aktif yang ada di DKI Jakarta sendiri sudah berjumlah 40.637 kasus, di mana 14.000 orang lebih harus dirawat dan lebih dari 26.000 orang menjalani isolasi mandiri. Nah, selain itu juga perlu disimak juga bahwa DKI Jakarta sendiri sempat memecahkan rekor penambahan kasus COVID-19, yaitu mencapai lebih dari 5.000 orang. Nah, pada saat itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa dari 16% dari jumlah tersebut ternyata merupakan anak-anak, di mana anak-anak berusia 5-18 tahun berkontribusi sebesar 12% dan balita sebesar 4%. Selain itu juga untuk bila kita menyimak data dari koordinator RSDC Wisma Atlet yang mengatakan bahwa saat ini pada saat terjadi lonjakan, lebih dari 50% pasien baru merupakan ibu rumah tangga yang mengaku mereka jarang keluar rumah dan tidak mengetahui mereka tertular dari mana, sehingga kuat dugaan bahwa memang kluster keluarga ini terjadi disebabkan karena memang terjadi kluster perkantoran. Oleh karena itu memang sangat penting untuk mengurangi mobilitas dan interaksi warga masyarakat di sekitar perkantoran agar memang tidak sampai membawa penyakit atau tidak membawa virus ke rumahnya dan menularinya kepada sanak saudaranya. Begitu, Reinhardt. Dito, terakhir, adakah kemudian sebetulnya sanksi atau hukuman yang disiapkan oleh Pemprov DKI bagi instansi atau perkantoran yang tidak menjalankan kebijakan WFH 75% ini? Ya, terkait hal itu memang hal itu sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021, lebih tepatnya pada pasal 12 ayat 1. Nah, di situ disebutkan bahwa sanksi bagi perusahaan yang melanggar kebijakan WFH 75% ini sendiri nanti dapat dikenakan sanksi bertahap. Sanksi pertama itu adalah berupa teguran tertulis. Apabila masih melanggar, nanti perusahaan tersebut akan diberikan sanksi penutupan sementara selama 3 hari dan pemasangan segel di depan kantor atau tempat pintu masuk gedung perkantoran itu sendiri. Nah, apabila masih ngeyel atau tidak mau mengikuti peraturan ini sendiri, maka perusahaan tersebut nantinya dapat dikenakan sanksi denda administratif maksimal 50 juta rupiah. Sementara itu di dalam pasal 12 ayat 3 sendiri itu disampaikan bahwa perusahaan masih abai mematuhi protokol kesehatan, nanti dapat dilakukan pembubaran sementara ataupun pencabutan izin setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta itu sendiri. Tapi ironisnya, Reinhardt, perlu diketahui bahwa dinas sendiri hanya memiliki sekitar 59 pengawas saja untuk mengawasi ribuan tempat usaha yang ada di Jakarta, sehingga
agak rasanya sulit untuk dapat memantau seluruh kegiatan aktivitas di perkantoran. Apalagi dari 59 pengawas itu mereka juga dibagi shift kerja. Ada yang WFO, ada yang WFH, dan ada yang terjun ke lapangan. Sehingga memang dalam hal ini warga masyarakat, lebih tepatnya para pegawai, diharapkan juga dapat membantu mengawasi jalannya WFH 75% ini dengan melapor apabila kantor atau tempat kerja mereka tidak menjalankan WFH 75%, dan mereka juga bisa melapor melalui aplikasi Jaki ataupun juga ke laman resmi Pemprov DKI Jakarta. Begitu, Reinhardt. Baik, terima kasih Arya Dita Utama, koresponden CNN Indonesia.